Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurholis Majid dari kelas A Geografi. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang materi dari meteorologi dan klimatologi. Oke, langsung saja. Ditinjau dari lingkup skala ruang dan waktu, meteorologi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama meteorologi mikro. Mempelajari tentang meteorologi mikro adalah ilmu yang mempelajari tentang cuaca dalam skala kecil, yakni yang berkaitan dengan sifat-sifat perubahan cuaca dalam waktu yang sangat pendek, bisa dalam ukuran waktu per menit dan dalam ukuran panjang beberapa meter. Contoh fenomena cuaca skala mikro adalah golakan angin yang terjadi karena hambatan dari bangunan. Yang kedua, meteorologi meso. Mempelajari meteorologi meso adalah ilmu yang mempelajari cuaca dalam skala yang lebih besar dari ukuran mikro, yakni yang berkaitan dengan sifat-sifat perubahan dalam waktu panjang lebih dari ukuran waktu jam dan dalam ukuran panjang kilometer. Contohnya adalah angin puting beliung, sirkulasi angin darat, dan angin laut. Yang kedua, konsep iklim. Konsep iklim meliputi iklim radiasi, iklim hipotetik, dan juga iklim tiruan. Yang pertama, iklim radiasi. Iklim radiasi merupakan energi yang memancarkan dalam bentuk radiasi matahari ke seluruh permukaan bumi sebagai sumber utama panas bumi. Jumlah radiasi yang sampai ke permukaan bumi hanya sekitar 47%, dan sisanya diserap dan dipantulkan oleh partikel-partikel yang ada di udara seperti debu, uap air, dan awan. Lanjut, yang kedua, iklim hipotetik. Iklim hipotetik merupakan iklim yang berada di daerah tropis, dan sumber-sumber hipotetik merupakan batuan galian yang belum ditemukan, tetapi beralasan untuk ditemukan pada suatu wilayah pertambangan. Iklim yang ada di bumi jika permukaan bumi rata dan terdiri atas tanah atau laut yang serba sama. Dan yang ketiga, iklim tiruan. Iklim tiruan merupakan iklim tiruan yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Sekarang kita masuk kepada waktu iklim. Waktu iklim yang pertama yaitu iklim prasejarah. Iklim prasejarah adalah iklim zaman dahulu yang penetapannya didasarkan atas cerita-cerita sebelum adanya fakta-fakta sejarah. Yang kedua, iklim sejarah. Iklim sejarah adalah iklim yang penetapannya berdasarkan cerita-cerita yang tertulis atau seperti benda-benda sejarah. Dan yang ketiga, iklim quaterner, yaitu iklim ditetapkan berdasarkan data-data zaman Quaterner dengan menggunakan data-data lapisan bumi atau geologi. Sekarang kita masuk ke skala iklim. Skala iklim terbagi menjadi 3, yaitu iklim mikro, meso, dan juga iklim ruangan. Sekarang kita masuk ke iklim mikro. Iklim mikro merupakan kondisi iklim pada suatu ruang yang sangat terbatas. Tetapi komponen iklim ini penting artinya bagi kehidupan manusia, tumbuhan, dan hewan. Karena kondisi udara pada skala mikro ini yang akan berkontak langsung dengan makhluk hidup tersebut, atau dengan kata lain mempengaruhi secara langsung. Terus, keadaan unsur-unsur iklim ini akan mempengaruhi tingkah laku dan metabolisme yang berlangsung
pada tubuh makhluk hidup ataupun sebaliknya. Keberadaan makhluk hidup tersebut, terutama tumbuhan, akan pula mempengaruhi keadaan iklim mikro di sekitarnya. Antara makhluk hidup dan udara di sekitarnya akan terjadi saling pengaruh atau interaksi satu sama lain. Terus, unsur-unsur iklim seperti suhu, kelembaban, angin, dan curah hujan pada suatu wilayah seluas beberapa kilometer persegi dapat berbeda sangat nyata dengan unsur-unsur iklim pada wilayah sekitarnya. Misalnya, kondisi unsur-unsur iklim di pusat perkotaan jelas akan berbeda dengan daerah pinggiran kota atau pedesaan dan sekitarnya. Sekarang yang keempat, ada beberapa unsur yang mempengaruhi keadaan iklim mikro di suatu kawasan, yaitu suhu udara, kecepatan, dan arah angin. Kelembaban udara, radiasi matahari, dan suhu radiatif atau suhu globe. Sekarang yang kedua, kita masuk ke iklim meso. Iklim meso yaitu iklim yang mengkaji tentang variasi dan dinamika iklim dalam satu satuan zona iklim. Iklim mikro dapat diartikan iklim dari lapisan-lapisan udara terendah, akan tetapi dapat diartikan iklim dari wilayah yang sempit seperti hutan, kota, desa, dan rawa. Terus yang ketiga yaitu iklim ruangan. Wilayah iklim meliputi yaitu iklim kutub. Iklim ini dicirikan dengan suhu udara yang sangat rendah. Suhu udara paling tinggi dari iklim kutub di bawah 2 derajat Celcius atau 50 derajat Fahrenheit, tetapi lebih tinggi dari 0 derajat Celcius atau 32 derajat Fahrenheit. Iklim kawasan Indonesia. Kita sekarang lanjut lagi. Yang kedua yaitu iklim tengah. Iklim jenis ini terdapat di lintang tengah antara kawasan kutub dan kawasan tropis, namun batasnya tidak jelas. Iklim tengah adalah jenis iklim yang terletak di garis lintang tengah antara kawasan kutub dan kawasan tropik. Batas iklim tengah tidak dapat dipastikan secara jelas. Terus ada iklim subtropis. Ciri utama dari iklim ini adalah kemarau di musim panas dan hujan di musim dingin. Terus iklim tropis. Iklim ini dicirikan oleh suhu yang selalu tinggi dan variasi tahunannya kecil. Terus iklim khatulistiwa. Ciri iklim ini memiliki variasi suhu harian kecil dan hujan terjadi di sembarang waktu. Di samping itu, dalam setahun musim hujan maksimum terjadi 2 kali. Oke, lanjut lagi. Sementara itu, tipe iklim dapat dibedakan menjadi 6 bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, iklim benua. Iklim ini terjadi di daratan yang sangat luas dan jauh dari wilayah pesisir. Ciri umum dari iklim benua ialah adanya kesinambungan yang besar dari suhu tahunan dan suhu harian, serta kelembapan relatif yang rendah. Terus, yang kedua, iklim bahari. Iklim bahari, tipe iklim ini memiliki perbedaan yang kecil antara suhu udara tahunan dan suhu udara harian. Iklim ini juga ditandai dengan adanya pengaruh angin darat dan laut. Iklim bahari terdapat di pulau-pulau yang kecil dan di bagian dunia yang menghadap angin, misalnya Kepulauan Inggris utamanya di bagian paling barat. Terus yang ketiga, iklim monsun.
Jenis iklim di kawasan monsun yaitu dicirikan dengan perubahan unsur-unsur iklim secara musiman. Hujan banyak pada waktu matahari di atas kawasan yang bersangkutan. Umumnya dimiliki tempat-tempat di kawasan yang tropik. Oke. Sekian dulu untuk pembelajaran meteorologi dan klimatologi kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan juga share. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.